Shalom, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Hari ini Minggu tanggal 31 Maret tahun 2024 Gereja Gloria. Kami yang bertugas pada hari ini Penatua dan Leakan Pelayanan 4 Majelis Jemaat GKE Kalawang Bawang Terpuas. Liturgi yang kita gunakan hari ini yaitu liturgi Paskah, dan nyanyian yang dipakai adalah dari Kidung Jemaat, pelengkap Kidung Jemaat dan lagu Kidung Pujian. Pendeta yang akan melayani firman Tuhan untuk kita pada hari ini adalah Ibu Pendeta Yuri KWA STH, pemain musik Zaini Larasati, pemandu lagu Yolanda Keren, tim multimedia Axel Ditya, operator sound system Austin Morgan. Demikian warta jemaat untuk kita pada hari ini. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita habiskan ibadah kita. Kita terima foto yang sama. Ibadah hari Paskah ini jadi dalam nama Allah yang membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Damai sejahtera bagi kamu. Jemaat silakan duduk kembali. Mencari dia yang hidup di antara orang mati, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari itu.
ayat 1 sampai 9. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan kau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu. Untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Sesungguhnya Engkau ini luka, sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami, dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Ya Tuhan, janganlah murka sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat. Sidang jemaat, kami undang untuk berdiri. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jemaat silakan duduk. Ya Allah, firman hidup, sesungguhnya kami hidup bukan hanya oleh makanan saja, melainkan oleh setiap firman Tuhan juga. Karena itu ya Tuhan, sekiranya kami membaca firman-Mu, tolonglah agar kami dibimbing oleh Roh-Mu untuk memahami dengan baik. Demi Kristus Tuhan kami mohon. Amin. ayat 6 sampai dengan ayat ke-12 yang berbunyi demikian. Keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion. Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemu, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemu dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan menggoyahkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata dari segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkan dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi bumi ini, tetapi Moab akan diinjak-injak di tempatnya sendiri, sebagai jerami diinjak-injak dalam lubang kotoran. Apabila Moab mengembangkan tangannya di dalamnya, seperti cara perenang mengembangkannya untuk berenang, maka Tuhan akan mematahkan kecepatan mereka dengan segala daya upaya mereka. Maka kubu-kubu tembokmu yang tinggi akan ditumbangkannya dan diruntuhkannya, dan dicampakkannya ke tanah dan bumi. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin.
adalah hal yang nyata. Ini bukan soal kita menang perang atau kita main game, tapi ini adalah soal iman. Seandainya Yesus turun dari salib, saya yakin kita tidak akan seperti ini. Tapi Dia tidak turun dari salib, dan itu membuat kita percaya bahwa Yesus sungguh anak Allah dan Allah yang sampai detik terakhir tetap menginginkan keselamatan bagi kita. Meski Dia bisa turun, tetapi Dia harus mengerti apa yang dikatakan Bapa. Berharap aku
Sidang jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Puji Tuhan, kita selalu bersyukur karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Hari ini seluruh umat Tuhan, dimanapun dan siapapun kita boleh bersama-sama bersyukuri akan anugerah Tuhan yang terindah, karya agung dan karya keselamatan yang telah Tuhan nyatakan bagi kita, kebangkitan Kristus di antara orang mati. Ia telah bangkit. Sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, mari kita berdoa. Kami naikkan pujian syukur dan sembah kepada-Mu ya Tuhan. Telah Engkau nyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau memberikan kemuliaan. Maut telah dikalahkan. Yesus bangkit. Setiap orang yang percaya kepada-Mu tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ini akan menjadi pegangan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau menguasai hati dan pikiran kami, agar selalu tertuju kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan dengan baik dan melakukannya dalam hidup kami. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, Yohanes pasal 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, dan saya ajak jemaat Tuhan kita berambil bagian dalam bacaan Alkitab ini. Saya akan membaca pada bagian yang ganjil dan disilakan kepada jemaat untuk membaca pada bagian yang genap. Kita sudah menemukan bagian firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama di dalam nama Tuhan dengan perikop kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Orang mati. Berbahagia yang mendengar dan yang melihat firman Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, apa kabarnya? Baik, sehat, bahagia, pasti. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan dan juga dalam segala waktu. Jadi jangan dulu bahagia lalu bersyukur, tetapi bersyukur dulu, maka Tuhan akan memberikan kebahagiaan. Saya tertarik dengan kutipan lagu kita di dalam ref. Sebab Dia hidup. Mengatakan kepada kita, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika kita memaknai kalimat ini, apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu? Sebab Dia hidup, ada hari esok. Tentu artinya bahwa ketidaksiasiaan yang kita tunjukkan iman kepada Tuhan. Jika hanya sebatas Yesus lahir, jika hanya sebatas Yesus mati, stop sampai di situ. Mungkin cerita atau berita Injil hanya sebatas sebuah kisah cerita fiktif.
dibaca dan sekedar dibaca. Ia tidak akan teresapi dalam hati kita, dalam pikiran kita. Ia tidak memiliki kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang mujizat. Ketika kita bosan, maka cerita ini akan kita tutup. Tetapi Yesus bangkit, mengatakan kepada kita bahwa Injil Tuhan diberitakan. Setiap orang yang percaya, pergilah ke ujung dunia, sampaikanlah berita kebenaran. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, sebab yang hidup pada hari esok itu artinya bahwa ketika kita percaya, ketika kita mengaminkan Yesus dalam kehidupan kita, karya terbesar, karya agung yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita adalah puncaknya kebangkitan. Tentu bagi orang awam, bagi orang-orang yang tidak memahami, ya memang sesuatu yang mustahil. Orang-orang yang setia, orang-orang yang memiliki empati yang besar kepada Yesus, mereka datang, mereka berjalan, mereka ingin menaburkan rempah-rempah, mereka menunjukkan rasa hormat, rasa cinta kasih. Dan hal ini pun juga seringkali kita lakukan, dan mungkin hal ini adalah hal yang biasa kita lakukan. Bila mana ada saudara kita, keluarga kita yang sudah meninggal, yang baru dimakamkan, tidak jarang begitu banyaknya orang-orang atau keluarga datang menabur bunga ataupun menyalakan lentera. Hal itu menunjukkan rasa penghormatan kita, rasa cinta kasih, bahwa yang meninggal ini merupakan bahagian dari kehidupan. Dan hal yang pun juga kita lakukan sebagai suatu tradisi. Saya tidak tahu apakah di luar sana atau di daerah lain, di negara lain, apakah sama seperti kita yang terpikirkan, yang barangkali tidak mungkin, atau jangan-jangan kubur Yesus dicuri. Karena dalam bagian ayat yang ke-9 mengatakan kepada kita, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Meskipun mereka tahu, mereka mengenal siapa Yesus, entah tanpa sadari mereka sesungguhnya sudah mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan, bahwa pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Bait Allah yang diruntuhkan, dan di hari yang ketiga bait Allah ini akan dibangun kembali. Tetapi perkataan ini seolah-olah hanya masuk ke telinga kiri dan keluar di telinga kanan. Dikarenakan apa? Karena kesedihan, karena rasa ketakutan, rasa kekhawatiran. Kembali kata, jangan-jangan kita pun juga akan bernasib sama seperti Yesus. Sebagaimana dalam bagian firman Tuhan, sesuatu hal yang luar biasa. Kubur yang mungkin dalam awal-awal ketika mereka datang setiap hari berkunjung sejak Yesus dimakamkan, batu yang menutupi kubur Yesus masih tetap utuh. Tetapi pada saat itu, pada hari yang ketiga, batu itu telah bergeser.
Jasad sudah tidak ada. Yang hanya ada adalah kain kafan. Akan menjadi pertanyaan bagi orang-orang yang datang, bagi para perempuan-perempuan yang mulu menyaksikan kebangkitan Yesus. Di manakah dia? Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, ini adalah berita sukacita bagi kita semua, bahwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati sesungguhnya ingin memberikan kehidupan yang baru bagi kita. Bahwa kematian ini bukanlah akhir. Secara fana, ia berakhir dari segala pekerjaannya. Tetapi kebangkitan Yesus ingin menyatakan kepada kita, barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak binasa. Ia akan mendapatkan hidup yang kekal. Pernyataan akan cipta kasih Tuhan yang luar biasa atas kehidupan manusia adalah ketika ia menyatakan, "Akulah Tuhan dan Juru Selamatmu." Tidak ada Tuhan selain aku. Bukan kita yang mengenal Tuhan, tetapi Tuhan yang mengenal kita. Bukan kita yang memilih Dia, tetapi Tuhan yang memilih kita. Jadi melewati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, yang meskipun kita tahu bahwa setiap tahunnya kita akan memperingati ini, apakah hanya sebatas kita memperingati? Apakah hanya sebatas kita membuat satu kegiatan-kegiatan yang bertemakan Paskah? Dari sekolah minggu sampai ke persekutuan orang-orang dewasa, apakah hanya sebatas itu saja? Apakah hanya sebatas kita merayakan Paskah? Tetapi bagaimana Paskah itu dalam hati dan hidup kita? Paskah adalah kebangkitan. Artinya membangkitkan kehidupan kita menjadi baru, sebagaimana dikatakan, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita dengan berkomitmen, meskipun kadang-kadang komitmen ini tidak terlaksana. Minim sekali kita melakukan, kehidupanku lebih baik dari hari kemarin. Gentar lagi, sebab Tuhan itu hidup. Tuhan hidup bagi orang percaya. Ia akan selalu ada dalam kehidupan kita, dan Ia akan melakukan yang terbaik bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua selama kita merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebelum kita masuk dalam syafaat, kita akan mendengarkan pujian yang akan disampaikan oleh penutua dan diakon dari himpunan pelayanan. Kau berikan hidup yang baru, cara
Dan di akhir doa kita bersama-sama menutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Sepanjang hari-hari hidup yang boleh kami lalui hingga sampai pada saat ini, Tuhan dengan setia dan kasih sayang menyertai dan menuntun hidup kami. Kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama sehati sepikir dalam Engkau. Kami boleh bersama-sama bersekutu memuji dan memuliakan Engkau. Kami percaya Tuhan, telinga mendengar akan seru dan permohonan kami. Bahkan Tuhan sendirilah yang akan memberikan jawab. Bapa di surga, saat kami berdoa dan kami mau serahkan seluruh jemaat Tuhan, baik kami yang berhadir pada saat ini dalam ibadah sore, maupun jemaat Tuhan yang belum berkesempatan hadir. Tuhan, Engkau tahu akan keberadaan kami, Engkau tahu apa yang kami lakukan dan yang kami buat. Bahkan terlebih Engkau tahu akan kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau menyertai dan Engkau memberkati, sehingga kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Dan di saat kami berdoa, kami pun bersyukur Tuhan, ada banyak sukacita, ada banyak kebahagiaan, ada banyak berkat yang telah Tuhan curahkan atas kehidupan umat Tuhan. Baik bertambahnya usia di hari kelahiran, ataupun bertambahnya usia di hari pernikahan. Bahkan terlebih Tuhan, ada banyak sukacita di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga. Diberkati dalam pekerjaan, bahkan diberkati anak-anak kami dalam pendidikan. Diberkati mereka dalam mencari pekerjaan. Ketika mereka mencari dan mereka menemukan, kami yakin dan percaya itu adalah anugerah Tuhan. Percayai bahwa Injil Tuhan menyampaikan dan memberitakan akan kemuliaan-Mu yang mustahil bagi kami, tetapi tidak mustahil bagi Tuhan. Yang tidak mungkin bagi kami, tetapi dimungkinkan oleh Tuhan. Kami menserahkan saudara-saudara kami ketika mereka sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Ketika mereka berduka, Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dan kami pun juga berdoa. Kami mau serahkan hamba-hamba Tuhan yang melayani dimanapun mereka ada. Kami serahkan para penetua dan diakon, secara khusus lingkungan pelayanan 4 yang boleh ada bersama-sama pada saat ini melayani jemaat Tuhan. Sertai dan berkati kami semua Tuhan dalam tanggung jawab untuk melayani Tuhan dan melayani jemaat. Biar kasih dan setia Tuhan akan selalu menyertai sepanjang kehidupan kami. Pekerjaan di dalam tidak akan menghentikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami menserahkan negara dan bangsa kami. Kami menserahkan akan wilayah kami Kabupaten Kapuas sebagai masyarakat yang dalam keanekaragaman. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kekuatan iman bagi kami, rasa persaudaraan, rasa toleransi, agar kami saling menghargai dan menghormati. Perbedaan bukan membuat kami tercerai-berai, tetapi kami semakin disatukan dalam keberagaman kami, dalam kesatuan kami. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Demikian hari-hari kehidupan ke depan yang akan kami jalani. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan akan menyertai kami di sepanjang hidup kami. Doa ini akan kami akhiri bersama kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada
karena Kau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hari Tuhan dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, disahkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bagi dan hidup yang kekal. ayat 6-8. Sebelum memberikan persembahan, mari kita berdoa. Kepunyaanmu-lah, ya Tuhan, segala yang ada di langit dan yang di bumi. Siapakah kami ini yang dapat memberi pemberian secara sukarela seperti ini? Sebab semuanya itu datang dari Tuhan dan kami berikan serta serahkan ke dalam tangan. Amin. Dengan senang hati
Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa.